Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Agus 16 Gadis. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Aam Amiruddin menjelang bulan Ramadan. Yang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kejar di bulan Ramadan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau begitu selamat menyaksikan. Bahwa hidup itu tidak boleh sederhana. Jangan. Hidup itu tidak boleh sederhana. Apalagi berpuasa. Ibadah tidak boleh sederhana. Sedekah tidak boleh sederhana. Berdoa tidak boleh sederhana. Harus selalu yang terbaik. Harus selalu yang paling bagus. Nah, tadi sudah saya sampaikan beberapa langkah. Pertama, dalam hidup itu kita harus azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Harus punya cita-cita agung, cita-cita besar, punya dream, punya mimpi. Kan ayah dulu film apa? It's my dream gitu loh, pernah rame. Ya. Layang terbang apa layang putus? Jadi kita harus punya dream, ya. Punya cita-cita agung, punya mimpi. Dream itu harus diyakini. Believe it, yakini itu. Lalu imajinasikan bahwa kita sampai ke apa yang kita cita-citakan itu. Apa yang menjadi harapan kita itu. Lalu berdoalah agar apa yang jadi cita-cita kita, apa yang kita yakini, apa yang kita imajinasikan itu menjadi kenyataan. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kudu ada langkah-langkah terukur. Kita rencanakan untuk mewujudkan itu. Dan do it, work it. Kerjakan. Apa artinya rencana kalau tidak dikerjakan? Ada kan yang hari-harinya itu suka ditulis, ya, tarawih, tadarus, mendengar tausiah, tulis, tapi tidak dikerjakan, ya. Tidak dikerjakan, berarti work it, do it, itu harus dikerjakan. Nah, setelah kita kerjakan, jangan merasa terbebani, enjoy it, nikmati. Bu Pak, ibadah itu kudu dinikmati, tahajud kudu dinikmati, ya, gitu. Kalau imam rada panjang, nikmati. Kan ada taraweh imamnya agak panjang, ibu-ibu itu mendekati DKM, Pak DKM bacaannya bagus tapi ini panjang bisa. Apa tidak ada imam yang lainnya? Berarti tidak menikmati. Pas imamnya diganti, ya, langsung rakaat pertama alif lam mim Allah. Rakaat kedua yasin Allah. Rakaat ketiga shad. Rakaat keempat qaf. Ya begitu bubar teh. Pak DKM, ayo saya Jadi ternyata kita kudu menikmati. Bahkan Rasul pernah mengatakan, arifna ya Bilal bis shalah. Bilal, yuk hibur jiwa kita dengan sholat. Jadi Nabi itu menjadikan sholat itu sebagai sebuah kenikmatan. Saum itu kita nikmati, tausiah itu kita nikmati. Makanya tidak heran saking nikmatnya tausiah, gitu kan? Saking nikmatnya mungkin. Nah, terutama bapak-bapak paling sering menikmati itu khutbah Jumat. Awalnya memang jika serius kita, begitu komat, udah lagi sih. Nah, jadi yang dimaksud menikmati itu kita memang menikmati bacaan, menikmati sholat, ya. Teman-teman sekalian, jadi 7 langkah untuk mewujudkan
cita-cita agung, ya, atau ketidaksederhanaan. Tadi saya bilang kita nggak boleh sederhana. Sikap harus sederhana, sikap ya. Sikap itu harus sederhana. Tapi mindset nggak boleh sederhana, gitu. Kudu ideal, kudu bagus. Nah, betapa dalam Islam itu memimpikan sesuatu sangat penting. Makanya Nabi sampai mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha 'alal jannah. Kalau kau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi. Berarti mimpi kita semua masuk ke surga firdaus. Amin. Jadi jangan pernah gini, ya Allah beri saya surga, kelas melati juga nggak apa-apa ya Allah. Saya mampu di halamannya juga udah cukup ya Allah. Jangan, minta firdaus. Nah, itu gambaran pengantar sebenarnya bagaimana kita menyikapi Ramadan nanti. Ya. Ada berapa langkah? Nah, jadi 10. Nah, jadi 5. Dream it, believe it, see it, pray it, plan it, work it, enjoy it. Pakai it semua. Mimpikan, yakini, terus imajinasikan, mohonkan pada Allah, planningkan, rencanakan secara terukur. Karena dream itu kadang-kadang tidak terukur, ya. Kemudian apa? Kerjakan, work it, kerjakan, dan enjoy it, nikmati. Teman-teman, kalau Anda datang ke sini tidak menikmati, itu kapok. Ayah, gimana pengajian? Demi Allah kapok, maka ditudai. Nah, tapi kalau Anda enjoy, senang, ayah, gimana pengajian tuh? Ya alhamdulillah mah, mudah-mudahan nanti udah Ramadan ada lagi. Kalau Ramadan kadangnya kan ada tarawih, ayah menikmati deh. Ayah kan tidak sempat kalau pagi-pagi dengar tausiah, siang dengar tausiah nggak sempat, ya lumayan pulang kantor ayah duduk dengerin, ayah menikmati banget. Jadi kita kudu enjoy, kudu menikmati gitu. Di sini ada yang senang bersepeda nggak? Ada ya. Ada bersepeda capek tuh? Capek, ngos-ngosan. Kenapa Anda ulang-ulang? Anda enjoy, Anda senang. Ya, di sini ada ibu-ibu nusok senam, Tara. Ada instruktur senam. Nah, Anda senam nih, wah sampai mandi keringat. Kenapa nggak kapok? Kenapa? Anda enjoy. Jadi suatu yang dinikmati, walaupun ada penderitaan, kita akan ulangi lagi. Saya yakin teman-teman di sini nih, saya lihat wajah Anda itu rajin tahajud. Kenapa? Karena Anda menikmati, enjoy, menikmati, ya. Jadi memang ibadah harus dinikmati, baca Quran harus dinikmati. Ya. Bu, kalau ibu beres-beres rumah, menikmati, happy kan? Ibu beres-beres rumah kan, istrika, ada ibu nggak punya asisten rumah tangga, istrika, ngelipet baju, nyuci piring, masak gitu. Kalau ada enjoy, nggak kerasa, selesai. Tapi kalau Anda tidak enjoy, tidak menikmati, ya pasti setelah capek itu nulis status di WA status, aing mah babu, mending babu digaji. Ya, itu orang rugi, Pak. Kenapa? Dia capek-capek tidak bernilai ibadah karena dia tidak menikmati. Padahal istri itu pintu surganya di situ, Bu. Ini saya ingin tanya. Ari Khadijah miskin kaya, Pak? Berarti beliau sederhana? Masa sederhana kaya gimana sih? Berarti beliau tidak sederhana, tapi sikapnya sederhana. Ya, hidupnya tidak sederhana, bergelimang harta, Pak. Khadijah itu
seorang pengusaha hebat. Anda baca di dalam sejarah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahannut itu merenung karena merasa khawatir dengan keadaan masyarakat. Naik ke Gua Hiro. Kalau naik itu dari kaki gunung cuma 45 menit. Cuma 45 menit. Turunnya masih 3 menit gak bisa ngaku lutut. Nah langsung disolatkan di Masjidil Haram. Ya, Anda itu kalau di sana di Gua Hiro, feel-nya itu dapatnya malam. Makanya saya kalau sama jamaah ke Gua Hiro suka habis makan malam jam 9 ya ke sana, feel-nya itu dapat banget. Kalau siang saya belum pernah, kayaknya panas, berdebu, tapi kalau malam itu enak kan gitu. Saya selama jalan ke Gua Hiro suka berpikir ya, Bunda Khadijah itu yang nganterin makanan ke suaminya. Kalau Bunda Khadijah punya pembantu entah Bu? Ya. Punya nggak? Ya. Punya. Kumaha? Jangan ragu, punya karena dia kaya. Tapi begitu nganterin makanan untuk suaminya, tidak nyuruh pembantu. Kenapa? Beliau menikmati menjadi seorang istri gitu. Ibu mah kadang tidak menikmati. Ayah pulang kantor teh, ayah mau minum kopi? Iya. Pakai gula enggak usah. Ada mal kopi ke bapak yang di gula aja sangat dikit gula. Nah, diabetesnya jadi sebenarnya. Jadi cuma ngomong sini tahu ibu teh tidak menikmati ibadah jadi istri. Pak Ari Bapas kalau balanja suka bawain keresek belanjaan, alhamdulillah berarti bapak menikmati sebagai suami. Padahal bapak itu direktur di perusahaan. Direktur, tapi kalau istri balanya bawa gitu. Istrinya dengan tasnya gini, ngalah tuh aja. Suaminya, bapak apakah terhina? Merasa terhina? Enggak Pak, asal Anda nikmati itu sebagai ibadah gitu. Nah itu rumus yang tadi, dream it, believe it, see it, pray, plan it, work it, enjoy it. Nah, itu rumus Ramadan. Nah sekarang kita lihat kualitas orang berpuasa itu ada 4. Orang yang manusia dalam menyikapi Ramadan itu ada 4. Pertama, syarrunas, seburuk-buruk manusia yang melewati Ramadan, yaitu su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Dari mulai Ramadan sampai ke akhir lalai. Dari mulai hari pertama puasa ikut, siangnya buka aja babaturan. Siang buka, ya. Maghrib datang dengan lulus, ikut buka. Dari hari pertama sampai hari terakhir puasa hancur, ya. Tarawih enggak, sholat wajib enggak. Itu syarrunas, kualitas Ramadan paling buruk. Dari awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan, enggak ada baik-baiknya. Itu syarrunas, seburuk-buruk manusia dalam mengarungi Ramadan. Ya, insya Allah di sini mah nggak ada yang kayak gitu. Insya Allah ya. Malah mungkin lah ahli surga kayak gitu kayak. Ini mah lagi cerita tentang ahli neraka ya. Nah, jadi ada orang yang syarrunas, seburuk-buruk manusia dalam menjalani Ramadan. Awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan, nggak ada bagus-bagusnya. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, abghadun nas, manusia yang paling rugi dalam mengisi Ramadan. Bagaimana ruginya? Husnul bidayah, awal nama semangat Ramadan. Wasu'ul khatimah, makin bertambah hari makin malas. Hari pertama ya sajud,
taraweh. Hari kedua setengah juz. Taraweh saparapatna. Jadi dia semangatnya cuma 5 hari. Nah setelah itu mah taraweh ditinggalkan gitu. Bahkan puasa ge bolong-bolong. Nah itu namanya abghadun nas, manusia yang paling rugi dalam mengarungi ibadah Ramadan. Awal Ramadannya bagus, tengah kesananya buruk. Mudah-mudahan di sini jangan ada yang begitu, ya. Insya Allah. Nah yang ketiga, arba'un nas, manusia yang beruntung mengarungi Ramadan. Kenapa beruntung? Su'ul bidayah, awal Ramadan menjelek. Nggak sholat taraweh, kalah karena matiin drama Korea. The Glory tinggal 2 episode. Dari 16 episode kan pas Ramadan teh nyata teh 14 episode, dari 2 episode gitu. Hari pertama taraweh kosong, hari kedua taraweh baca Quran kosong, hari ketiga nyaris batal pagoda, hari keempat ada pencerahan nih, taraweh baca Quran, taklim, sedekah. Dia itu ternyata awalnya jelek, tapi makin hari makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Itu namanya manusia yang beruntung. Awal Ramadannya jelek, tapi kemudian makin hari makin bagus. Dan kalau teman-teman semua di sini kelihatannya tipe yang keempat. Yang dulu amin, dengerin apa? Anda mah belum dengar saja sudah amin. Karena Anda sudah tahu jika tilu eta kan butut. Ternyata pas disebutkan lebih butut. Tapi Anda mah pintar ya, bisa memprediksi gitu. Betul saya bilang, teman-teman mah kemungkinan masuk nomor 4. Amin. Nah, saya tahu amin. Nah, yang keempat itu khairun nas, manusia yang paling baik. Dari mulai awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan, modelnya itu progresif naik. Nah, teman-teman mah tipe yang keempat kelihatannya. Nah, karena amin, aina udah jelas, hari udah jelas cicing. Jadi gimana ya? Sekarang nyambung gitu. Hari kan apa? Amin. Hari sudah dijelaskan dia. Cek Anda tanya aminnya udah tadi. Nah, jadi Bu, yang paling hebat ya, kalau kita menggunakan rumus yang 7 tadi, kita memimpikan, kita meyakini dan seterusnya, kita berharap menjadi orang yang kualitas Ramadan itu terbaik. Jadi dari awal udah bagus karena kita sudah memimpikan, kita sudah mengimajinasikan, kita sudah merencanakan, sudah jelas langkah-langkahnya. Dan kita menikmati itu, maka dari awal dikategorikan sebagai orang yang menikmati. Maka itulah yang disebut dengan khairun nas, sebaik-baik manusia dalam memasuki ibadah Ramadan. Nah, jadi di kesempatan ini kita tinggal menentukan kita mau yang mana, gitu. Ya, saudara-saudaraku tercinta, ada satu doa yang wajib dihafal ya, apalagi di Ramadan ini nanti mustajabul doa. Anda perlu tahu bahwa Ramadan itu syahrul doa, bulan terkabulnya doa. Bahkan Nabi mengatakan di antara orang-orang yang doanya mustajab, da'watus shaimi hatta yuftira, doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan kalau Anda perhatikan, ayat tentang doa itu unik disisipkan ketika Allah berfirman tentang saum. Ramadan itu dibicarakan di Al-Baqarah 183, 184, 185. Itu Ramadan. 186
doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu doa ayat tentang Ramadan. Nah, ayat tentang doa 187 bicara tentang Ramadan lagi. Jadi gini, 183, 184, 185 bicara saum, 186 bicara doa, 187 bicara saum lagi. Berarti ayat saum disisipkan ketika Allah berfirman tentang doa. Ini isyarat Ramadan itu bulan mustajabul doa. Ada doa yang sebaiknya dihafal, ya. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Rabbi habli hukman, ya Allah beri kami ilmu, hikmah. Rabbi habli hukman, beri kami hikmah. Ya. Jadi Ramadan itu harus membuat kita banyak mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu punya beberapa makna. Pertama, hikmah itu artinya ilmu yang mendalam. Itu hikmah. Yang kedua, hikmah itu artinya ilmu yang diamalkan. Al ilmu ba'idun ilal amal. Ilmu yang diamalkan itu hikmah. Ya. Dan yang ketiga, hikmah itu ajaran yang bijaksana, omongan yang bijaksana. Surat apa Bu? Udah ketemu Asy-Syu'ara ya? 83, betul? Ya, Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Rabbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Jadi saum Ramadan itu harus membuat kita menjadi orang yang penuh hikmah. Ilmu kita nambah, semangat beramal kita meningkat, kearifan kita ya, juga makin hebat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin, ya Allah dekatkan kami dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu, diharapkan Ramadan itu teman-teman kita makin soleh. Taraweh ada kiri kanan ada teman, majelis taklim ada teman. Ya Allah dekatkan hamba dengan orang-orang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan hamba menjadi pembicaraan baik, tutur kata yang baik kalau sudah tidak ada. Jadi kita mohon ya Allah, jadikan saya ini tutur kata yang baik, diomongin kebaikan saya oleh generasi sesudah saya. Berarti kalau kita sudah apa? Sudah meninggal tuh yang diomongin dari kita teh kebaikan, bukan keburukan. Nah, teman-teman, Ramadan itu harus mengasah diri kita menjadi orang yang bisa meninggalkan kenangan indah. Ya. Indah loh Pak, kalau Bapak meninggal lebih dulu ya, bukan ngadoakeun Bapak cepat mawatnya, iya mah indah kalau Bapak meninggal lebih dulu, tapi kata istri Bapak teh, kata istri Bapak, "Aa, ku mamah didoain, Aa teh soleh seperti ayah kamu. Ayah kamu mah bager pisan, soleh pisan, amanah, tekun, jujur. Sok kalau kamu jadi ayah, contoh bapak kamu. Berarti bapak jadi apa? Bapak jadi apa? Pembicaraan baik. Nah, Ramadan itu kudu membuat kita kalau meninggal teh dibicarakan baik, Pak. Jangan sampai Pak, kabayang mun bapak tos mautnya udah meninggal. Kalau kamu jadi ayah, satu aja, jangan kayak bapak kamu. Bapak kamu teh parah pisan, tara sholat, tara puasa, yang bodoh di bapak kamu, yang pedih. Pokoknya jangan kayak bapak kamu. Ya. Kan alhamdulillah bapak kamu teh pondok umur, jadi mama teh tidak terlalu lama menderita. Tuh Pak, kabayang kita meninggal terus diomongin ya.
memang si istri bapak nggak akan separah itu. Ini mah kan contoh yang hiperbolik ya, yang diada-adakan. Bu, indah kalau ibu meninggal lebih dulu. Setelah ibu dikuburkan teh, suami ibu bilang gini, teteh, nanti kamu kalau jadi ibu, contoh tuh mama kamu. Mama kamu mah sabar, soleha, rajin ibadah, tutur katanya baik. Ayah rumah tangga dengan mama kamu 18 tahun dan gak pernah dengar kata-kata yang nyakitin ayah. Sok kamu teh kalau jadi istri, contoh tuh mama kamu. Indah gak bu? Indah. Ibu tenang di alam barzah dan diomongkan kebaikan. Ya, kabayang tuh bu, kalau ibu sudah meninggal, suami ibu ngomong gini, teteh, anak-anak, gimana setelah mama kamu meninggal? Apakah sedih atau tenang? Tenang. Ya ayah juga sama begitu, nah, lebih tenang. Jadi gimana? Ya gitulah ayah. Sedih sih sedih, tapi kok asal lebih enak sekarang ya. Gak bayang gak? Kenapa gitu nah? Ya gitulah si mama ada. Apapun salah. Aku belajar sungguh-sungguh, belajar pada ranking butut gitu kan. Sekalinya nilai aku bagus, niron tuh nyontek enggak, mama tuh percaya aku nilai bagus. Jadi si mama masalah serba salah, cek bapak. Nah itu apalagi ayah kan ngeri kan. Jadi maksud saya apa? Saya dan anda itu akan meninggalkan jejak. Hati-hati nih. Apakah kita ini jadi buah tutur kata yang baik atau buruk? Life is a choice. Hidup mah pilihan. Mau ninggalin baik apa ninggalin buruk? Gitu. Kadang Pak, ini bapak-bapak ya, ada satu perilaku, bukan perilaku, kebiasaan, asa cetek Pak, asa sederhana. Tapi kalau kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas dan konsisten, begitu bapak meninggal, pasti diomongin sama istri. Bapak teh tipe kalau pagi-pagi udah sholat subuh, udah segala macam teh, mukaan hordeng, bapak saja teh muka hordeng, jendela dibuka gitu. Kadang karena masih pagi-pagi kan masih gelap ya, bapak ambil sapu halaman di depan rumah bapak teh ada pohon ini, saya sapu gitu ya, dan gitu. Cetek Pak, sederhana. Ya. Mun bapak meninggal, pasti istri bapak bilang gini, udah waktu ayah papa kamu teh hordeng teh jam genep teh geus dibuka, halaman teh geus bersih, papa kamu mah hebat. Sederhana kan, cuma buka hordeng. So, sederhana kan? Ibu sederhana, kalau suami pulang dari kantor, ibu selalu nyiapin minum. Suami anda teh bukan tipe orang yang harus dilayani, tapi ibu teh selalu siapin minum. Sederhana bu. Kalau ibu meninggal, pasti suami ibu bilang gini ke anak-anak, ayah mah kalau pulang besok ingat sama mama kamu, biasanya sudah ada gelas di sini, udah ada air. Kan ibu mentara, suka ayah tuh di itu China, di dispenser tak dispenser. Di sini ada di antara anda suami yang tidak tahu nyimpen gelas di mana, tidak tahu nyimpen piring di mana, tidak tahu nyimpen sendok di mana, tidak tahu nyimpen peso di mana. Ada enggak? Berarti istri anda hebat. Sampai anda tidak tahu nyimpen piring di mana, semua ready. Tapi ayah bapak-bapak segala dikuasai kakarata. Pokoknya dia tahu nyimpen peso di mana, nyimpen gunting di mana, nyimpen baki di mana. Kenapa? Da istri tanahnya. Kata saya mah kalau gini, gampang sana kalau untuk menilai ya si istri si bapak teh rajin teh atau perhatian teh Pak. Hari bapak terang teh nyimpen piring. Pak cowet teh abdi mah terang. Sendok terang, sendok mengali, garpu, ya peso, gunting, abdi mah terang. Nah, geus bisa menilai saya istri. Geus bisa. Karena ada bapak-bapak yang dia nangis Pak, waktu umroh. Pak, saya tuh baru kaget saya setelah istri saya meninggal.
saya tidak tahu loh di mana nyimpen gelas, kan pakai lemari-lemari gitu. Saya tuh sampai mau ngambil gelas dibuka satu-satu. Saya bilang, pasti ya gitu Pak, saya tuh kalau makan gelas sudah ada, sendok udah ada, semua udah ready. Padahal saya tidak mau dilayani gitu, tapi istri saya mengatakan, biar ayah, ini lahan ibadah mama, kasihlah mama lahan ibadah gitu. Tapi kan ibu makin udah salah ke orang mau bagus, kalau salah ke orang mau bagus, saya bagus pisan. Mana nama ya nasi goreng sorangan. Iya, terus udah makan dia mencuci piring teh. Salah ke orang mau bagus pisan, ya Allah. Benar suami Anda bager, tapi Anda tidak punya kenangan manis di mata suami, tahu nggak? Ya, kan hari ibu seserian istighfar. Jadi kan ayah mikir, kau paham tahu, dan tidak wajah geus kabaca. Maksud saya, itulah. Artinya apa? Saya lagi cerita apa? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Gitu. Caranya gimana? Ya tinggalkanlah amalan-amalan dan perilaku-perilaku yang bisa dikenang oleh siapapun, terutama oleh lingkaran terdekat kita. Bukankah hari demi hari yang kita lewati, kita ini sedang menorehkan lukisan di atas kanvas kehidupan? Omongan kita, perilaku kita, perbuatannya itu seperti kanvas, seperti lukisan yang kita torehkan di kanvas kehidupan. Begitu kita meninggal, nih lukisan ini akan berbicara. Apakah kita ini dalam hidup inspiratif ataukah mengerikan? Jangan lupa, life is a choice. Hidup itu pilihan. Nah, Saum mengajari kita untuk selalu meninggalkan jejak yang bagus, Pak. Nah, finally, ujungnya ayat itu indah. Ya, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, saya baca di dalam beberapa tafsir, ini isyarat kalau orang banyak diceritakan kebaikannya, itu isyarat ahli surga. Ya, saya ulangi ya, ayat yang 83, ya Allah beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang soleh. Jadi mohon hidupnya dibimbing dengan ilmu, lalu didekatkan dengan orang yang baik-baik. Lalu ya Allah, jadikan aku bahan pembicaraan baik kalau aku sudah tidak ada. Baru jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah Pak, makanya kalau orang sudah meninggal banyak dibicarakan kebaikan, semoga itu tanda surga. Dibicarakan kebaikannya, karena di doa itu nyambung Pak, nyambung Bu doa itu. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Waj'alni, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi kalau kita sudah meninggal, dibicarakan kebaikan oleh anak, oleh istri, oleh suami, oleh teman, oleh sahabat. Almarhumah orang soleh, almarhumah orang baik, aku kerja sama dia 20 tahun, aku belum pernah gitu dengar dusta, tidak pernah dia khianat, dia tuh orangnya amanah. Hampir teman-temannya ngomong kayak gitu. Itu tanda-tanda surga. Gitu loh. Kenapa? Karena ya dari omongan baik, beri aku ya Allah surga yang penuh kenikmatan. Nah ini kemudian ditafsirkan. Ada nggak di antara Anda yang kalau meninggal, ada yang meninggal, Bapak Ibu, apakah almarhum orang baik? Kan gitu kan? Ya nggak? Sebenarnya aslinya yaitu mah kultur, tapi aslinya gini, kalau ada orang meninggal, pikiran dan hati Anda, kalau Anda kenal sama dia, Anda tuh menilai dia itu orang baik, dia itu. Nah artinya penilaian manusia terhadap orang itu tanda-tanda kebaikan untuk yang bersangkutan. Gitu maksudnya.
dari apa yang saya baca di dalam sejumlah tafsir tentang surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Dan doa itu kalau Anda hafal, kalau hafal ya, bisa dibaca saat sholat sunnah, saat sholat wajib, di saat sujud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Mau yang terakhir, mau yang tengah, bebas. Tapi kalau Anda berjamaah, begitu imam bangkit ya bangkit. Ini mah kalau lagi sholat sendirian. Jadi jangan sampai imam lagi berjamaah Anda sujud lama. Imam assalamualaikum baru bangkit. Nggak boleh. Karena imam itu untuk diikuti. Jadi kalau Anda mau doa saat sujud yang panjang, saat Anda tidak bermakmum, saat Anda sholat sendiri. Saya nih misalnya sholat duha nih sendirian nih, sujudnya panjang. Terserah. Dan saya sendirian. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi habli hukman. Begini Pak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ta'ala tanpa istaghfar. Nabi itu kalau berdoa suka mengulang sampai 3 kali. Jadi kalau kita berdoa, waktunya leluasa 3 kali. Anda lagi sujud nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana diulang. Awas jangan begini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan gitu. Dikasih tahu bisi salah. Nanti Robbi habli hukman walihni bisolihin bukan itu. Jadi tamatkan dari awal lagi tamatin gitu caranya. Kan perlu dijelaskan. Kalau ada ide Robbana. Mama kenapa gitu? Saya dengar Ustaz Am ceramah kalau berdoa Nabi itu suka mengulanginya 3 kali. Nah gitu. Makanya kalau waktunya leluasa itu bisa diulang doanya. Diulang gitu. Kenapa saya sarankan itu dihafal supaya bisa doa saat sujud? Karena kata Nabi aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthirud du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Perbanyaklah doa saat sujud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Namun sekali lagi kalau Anda berjamaah kudu ikut makmum. Begitu makmum bangkit ya bangkit. Kalau Anda jadi imam, perhatikan makmum. Imamnya sujud lama, makmum pengen gitu tuh. Gitu. Karena lama teuing. Itu imam tuh apa saya nggak benar gitu. Jadi kalau kita jadi imam juga sama, jangan bikin trouble makmum. Sampai makmum belakang protes, Allahu Akbar. Kayak khotib Jumat itu nggak boleh panjang. Nabi juga kalau nasihat khutbahnya singkat. Makanya ada khotib Jumat yang didemo oleh jamaah. Terus ceramah biasanya di belakang. Amin ya rabbal alamin, amin. Nah, di dia ayat ngalakukeun gitu ayat, tapi ayat kan da insaf. Nah, sebenarnya kembali ke yang tadi, kalau doa saat sujud itu kalau waktu kita leluasa. Nah, terserah mau sholat wajib, mau sholat sunnah kan gitu. Makanya hafal doa yang tadi. Paham? Kalau belum hafal gimana? Oke, ada alternatifnya. Anda baca fi duburi sholawatil maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Karena Nabi pernah ditanya, ayu du'ai asma ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, fi duburi sholawatil, setiap akhir sholat yang 5 waktu. Seperti tadi kita habis sholat isya, assalamualaikum wirid zikir, sok isi dengan doa. Rabbi habli hukman wal yaqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Masih ada waktu, ulangi sampai 3 kali. Amin ya rabbal alamin. Baru sholat sunnah. Karena yang hafal tentu Anda buka teksnya, Qurannya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Sampai itu Ustaz,
sampai Qurannya lecek tapi nggak hafal-hafal. Ini kualitas Qurannya jelek, sebenarnya bukan kualitas Quran jelek, otak Anda yang kurang bagus. Jadi jangan suka nyalahin. Kita cetakan Quran butut pisan. Kenapa? Saya doa lihat sampai kalau lecek Ustaz, saya can hafal wae. Berarti bukan salah cetakan Quran. Otak Anda yang kurang. Tapi dalam hati saya gitu. Saya cuma bilang, ya Bu, penginten kiraan saya cetakan gitu. Benar cek hati saya tekil otak kurang bagus. Bapak Ibu, jadi saum yang kita jalani nanti harus direncanakan dengan bagus ya. Lalu kita bermohon kekuatan dan jangan lupa saum yang kita lakukan itu membuat hikmah kita semakin bertambah. Kemudian teman-teman soleh makin banyak. Kemudian nanti kita jadi kenangan indah bagi siapapun, terutama circle terkecil, anak, istri, suami, mantu, ayah, ibu, mertua, circle terkecil. Dan semoga dengan begitu waj'alni min warathati jannatin, ya Allah jadikan hamba pewaris surga yang penuh kenikmatan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang telah menyaksikan Agus 16 Kadis hari ini dengan bertemakan menyambut bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Ustadz Aam Amiruddin. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian, ilmu yang diberikan sangat perlu untuk kalian kerjakan dengan baik. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah. Kalau begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.